Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami kelompok dari manajemen keuangan akan mempresentasikan materi mengenai saham dan obligasi. Namun sebelum ke sana, perkenalkan, nama saya Rifki Hadidayat, NIM 17040304, dan rekan-rekan saya. Saya Yuda Pratama, NIM 17040311. Saya Musyafa Hawari Ahmadi, NIM 17040317. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, kita akan langsung saja memulai penjelasan mengenai saham dan obligasi. Akan dimulai dari saya dulu. Sudah terlihat, teman-teman? Belum, Pak. Mungkin belum Saudara Rifki masih. Nah, baik, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah nampak. Oke. Kita mulai saja. Saham dan obligasi. Maaf. Yang pertama itu adalah saham. Saham itu adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, di mana saham tersebut menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut, yakni sahamnya, adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau saham tersebut. Keuntungan, maaf ini screen mengalami gangguan. Keuntungan dalam kepemilikan saham. Yang pertama itu ada keuntungan bagi pemilik saham itu sendiri, yaitu capital gain, yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli sahamnya. Kemudian, keuntungan yang kedua bagi pemilik saham yaitu dividen atau laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Risiko kepemilikan saham. Ada beberapa risiko dari kepemilikan saham, yaitu capital loss atau kebalikan dari capital gain, yakni berupa ketika harga jual saham lebih rendah dibandingkan harga beli saham tersebut. Kemudian ada suspend, yaitu berupa diberhentikannya perdagangan saham tersebut oleh bursa efek dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 hari, 3 hari, dan sebagainya. Kemudian ada penilaian saham. Penilaian saham adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas hasil nantinya yang diharapkan. Sebagai contoh, untuk aset yang berbentuk investasi saham, maka salah satu bentuk cash flow yang diharapkan oleh investor saham di masa yang akan datang adalah dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki. Salah satu indikator yang sering menjadi fokus para investor dalam berinvestasi saham adalah dengan melihat pergerakan harga atau nilai saham di pasar. Kemudian kita lanjut ke obligasi. Obligasi merupakan satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor, dan penerbit surat berkewajiban memberikan suatu imbal hasil return yang dibayarkan secara berkala. Jadi, simpelnya obligasi ini merupakan bentuk perjanjian di mana perusahaan ini seperti meminjam dana dari investor, dan investor ini mendapatkan dana atau keuntungan investasi dari obligasi ini. Keuntungan dalam kepemilikan obligasi. Yang pertama itu, pemilik obligasi atau investor memperoleh bunga secara rutin dan berkala. Kemudian, capital gain dari penjualan obligasi kepada investor lain. Kemudian, dana investor dalam obligasi pasti kembali dan memperoleh keuntungan lebih dari coupon paid. Kemudian, bunga dari obligasi lebih tinggi ketimbang bunga deposito. Yang kemudian, obligasi dapat dijadikan agunan untuk meminjam ke bank.
Jenis-jenis obligasi ya, ada 3. Yang pertama itu berdasarkan penerbitnya ada cover bond atau treasury bond, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya oleh Bank Sentral atau Kementerian Keuangan. Kemudian ada corporate bond. Corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek tertentu di daerah tersebut. Kemudian jenis obligasi dari sistem pembayaran bunganya itu juga ada 3. Yang pertama ada zero coupon bond, yaitu obligasi yang pembayaran bunganya dilakukan pada saat yang bersamaan pada saat jatuh tempo. Kemudian ada coupon bond, yaitu obligasi yang pembayaran kuponnya dilakukan secara berkala, sesuai dengan ketentuan penerbit obligasi. Kemudian ada fixed coupon bond, merupakan obligasi yang tingkat kupon bunga telah ditetapkan sebelum periode penawaran di pasar utama. Kemudian jenis obligasi selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu ada callable bond, yaitu obligasi yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Kemudian ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham oleh pemegang obligasi. Dan yang selanjutnya adalah non-convertible bond, yaitu obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham. Karakteristik obligasi, yang pertama itu ada nilai obligasi, yang dimana pihak yang menerbitkan obligasi itu harus menjelaskan besar dana yang dibutuhkan. Hal itu dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Adapun penentuan besar jumlah obligasi yang diterbitkan tersebut ditentukan oleh aliran arus kas, besar kebutuhan, serta juga kinerja bisnis. Kemudian ada jangka waktu obligasi, yaitu jatuh tempo obligasi itu mulai dari 1 tahun sampai pada 10 tahun. Biasanya masa jatuh tempo obligasi tersebut ada 5 tahun. Pada umumnya investor lebih menyukai obligasi jangka pendek, sebab hal tersebut dianggap memiliki sedikit risiko. Kemudian ada principal and dan coupon rate, yaitu di mana principal rate ini merupakan suatu besaran uang yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi di masa jatuh tempo. Sedangkan coupon rate itu ialah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi itu setiap tahunnya. Kemudian kewajiban pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon tersebut dilakukan oleh penerbit obligasi dengan secara berkala melalui kesepakatan. Contohnya pembayarannya itu dilakukan saat per triwulan, per semester, atau juga per tahun. Harga obligasi itu mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investor atau pemilik obligasi pada saat jatuh tempo. Apabila harga obligasi turun, maka keuntungan yang didapatkan oleh investor juga berkurang. Faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi harga obligasi adalah ukuran perusahaan dan leverage perusahaan. Leverage perusahaan ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dari dana pinjaman untuk menciptakan return atau pengembalian yang baik. Ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai saham dan obligasi. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya, adakah dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, saya ingin memberikan tanggapan. Saya Yuda Pratama, NIM 17040313. Menurut saya tanggapan saya pada Saudara Rifki untuk PPT sudah baik, sangat menarik untuk slide-nya. Untuk materinya juga tidak terlalu banyak, singkat, padat, ya kan. Baru untuk penjelasan juga baik, tidak terlalu terburu-buru dan paham akan apa yang sudah dijelaskan. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Yuda. Mungkin dari Saudara Musapa yang memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki Hidayat yang memberikan kesempatannya. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai penyampaian atau presentasi dari Saudara Rifki Hidayat mengenai tampilan dulu lah ya kan. Tampilan PPT-nya cukup menarik sehingga ada yang gambar-gambar yang membuat jadi tergiur. Astagfirullah. Mungkin itu saja.
Untuk masalah penyampaian materi luar biasa, sudah baik, cukup dimengerti. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi. Demikian. Saya kembalikan kepada Saudara Rifki Hidayat. Oke, terima kasih kepada Saudara Musafah. Terima kasih juga kepada Saudara Yuda atas tanggapannya dari presentasi ini. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda Pratama. Mohon maaf. Saudara Rifki, hostnya. Baik, sudah kelihatan slide-nya. Sudah, Yuda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Yang pertama itu saham. Saham, menurut Darmaji, saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas di mana saham tersebut menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Keuntungan dari pemilikan saham yaitu yang pertama, capital gain yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Keuntungan yang kedua itu dividen yang merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Risiko saham terbagi menjadi dua. Yang pertama itu capital loss, yaitu risiko yang mungkin dialami dari investasi saham adalah kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss. Ini terjadi ketika harga jual lebih rendah dibanding harga beli. Yang kedua ada suspend. Suspend merupakan salah satu risiko dari investasi saham. Jadi maksudnya di sini adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Dengan begitu, berarti para investor tidak bisa menjual sahamnya hingga suspendnya dicabut. Selanjutnya ada penilaian saham. Penilaian saham adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas imbal hasil yang diharapkan. Sebagai contohnya, untuk aset yang berbentuk investasi saham, maka salah satu bentuk cash flow yang diharapkan oleh investor di masa yang akan datang adalah dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki. Salah satu indikator yang sering menjadi fokus para investor dalam berinvestasi saham adalah dengan melihat pergerakan harga atau nilai saham di pasar. Menurut Sunaria, untuk menentukan nilai saham, pemodal harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap saham-saham yang ada di pasar modal guna menentukan saham atau melakukan portofolio. Selanjutnya ada obligasi. Menurut Manurung, obligasi merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit kepada investor, dan penerbit berkewajiban memberikan suatu imbal hasil berupa kupon yang dibayarkan secara berkala dan nilai pokok ketika obligasi tersebut mengalami jatuh tempo. Keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli yaitu yang pertama memperoleh kupon atau bunga secara berkala, yang ketiga mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum, yang ketiga pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return, yaitu kupon itu tadi. Jenis obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbitnya. Jenis obligasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama government bond atau treasury bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua ada corporate bond, obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jenis kedua itu berdasarkan sistem pembayaran bunga, terbagi menjadi tiga. Yang pertama zero coupon bonds, yaitu obligasi yang pembayaran bunganya dilakukan pada saat yang bersamaan pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada coupon bonds, yaitu pembayaran kuponnya dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan penerbit obligasi. Yang ketiga ada fixed coupon bond, yang obligasinya tingkat kupon bunga telah ditetapkan sebelum periode penawaran di pasar utama. Jenis ketiga yaitu berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Yang pertama ada callable bond, yaitu obligasi yang hanya dapat ditarik pada saat itu tempo. Yang kedua ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham oleh pemegang obligasi. Dan yang ketiga non-convertible bond, yaitu obligasi yang didapat setelah dikonversi menjadi saham. Ada
4 karakteristik obligasi. Yang pertama itu nilai obligasi, yang kedua jangka waktu obligasi, yang ketiga prinsipal dan coupon rate, dan yang keempat jadwal pembayaran. Harga obligasi. Menurut Basri, harga obligasi adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Dampak negatif dari penurunan harga obligasi adalah semakin rendahnya keuntungan yang akan diperoleh investor obligasi dalam memperoleh keuntungan dari investasi pada obligasi tersebut. Faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi harga obligasi adalah ukuran perusahaan dan leverage perusahaan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman. Jika ingin memberikan tanggapan ataupun saran, saya persilahkan. Baiklah, mungkin dari saya dulu ya. Menurut saya, tanggapan saya kepada presentasi dari Saudara Yuda tentang saham dan obligasi ini, menurut saya bagus, baik, sudah menjelaskan materi-materi yang memang harus dijelaskan tentang saham dan obligasi, kemudian juga mencantumkan beberapa sumber dan penjelasan yang detail. Kemudian untuk tampilan dari PowerPoint, saya suka secara pribadi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari Saudara Rifki. Selanjutnya saya persilakan tanggapan dari Saudara Musyafaq. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuda yang memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Langsung saja untuk tanggapannya dari saya pribadi untuk menyampaikan materi cukup bagus, tapi sedikit terlalu kencang untuk pada penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya untuk mengenai tampilan sudah bagus, cukup menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yuda Pertamasura. Terima kasih kepada Saudara Musyafaq yang telah memberikan tanggapannya. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi oleh Musyafaq Hawari Ahmadi. Apa sudah nampak kan kawan? Sudah. Sudah, Mus. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musyafaq Hawari Ahmadi, 17040317. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi dengan mata kuliah manajemen keuangan kelas A. Baiklah, di sini bisa kita lihat ada daftar isinya. Yang pertama adalah pengertian saham, yang kedua keuntungan dari pemilikan saham, yang ketiga adalah risiko saham, yang keempat penilaian saham, yang kelima pengertian obligasi, yang keenam adalah keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli, yang ketujuh adalah jenis-jenis obligasi, yang kedelapan adalah karakteristik obligasi, dan yang terakhir adalah harga obligasi. Baiklah, yang pertama adalah mengenai pengertian saham. Jadi saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika ingin mendapatkan pendanaan pada sebuah perusahaan. Jadi, menurut seseorang dermaji, saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas di mana saham tersebut menerangkan bahwa pemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang berharga tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari pemilikan saham. Jadi, ini ada dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan bagi pemilik saham yaitu capital gain yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Selanjutnya, yang kedua, keuntungan kedua bagi pemilik saham yaitu dividen yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari distribusi dividen tunai emiten.
Selanjutnya, risiko saham. Jadi di sini ada 2 risiko saham. Risiko pertama adalah capital loss. Jadi risiko pertama ini yang dialami dari investasi saham itu adalah kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss. Itu terjadi ketika harga jual lebih rendah dibanding harga beli. Risiko yang kedua adalah suspend. Jadi selain capital loss, suspend merupakan salah satu risiko dari investasi saham. Maksudnya di sini adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Selanjutnya, penilaian saham. Maksud dari penilaian saham ini adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas imbal hasil yang diharapkan. Jadi salah satu indikator yang sering menjadi fokus para investor dalam berinvestasi saham adalah dengan melihat pergerakan harga atau nilai saham di pasar. Selanjutnya mengenai pengertian obligasi. Jadi di sini obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan. Menurut seorang Manurung, obligasi merupakan suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit pada investor, dan penerbit berkewajiban memberikan suatu imbal berupa kupon yang dibayarkan secara berskala dan nilai pokok ketika obligasi tersebut mengalami jatuh tempo. Selanjutnya, mengenai keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Di sini terdapat 3 keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Yang pertama adalah memperoleh kupon bunga secara berkala. Yang kedua adalah mendapatkan capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Dan yang ketiga adalah pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Selanjutnya, keuntungan yang keempat adalah keuntungan kupon obligasi lebih tinggi dari keuntungan bunga deposito, dan yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Jadi di sini ternyata terdapat 5 keuntungan untuk obligasi bagi penjual dan pembeli. Selanjutnya, untuk jenis-jenis obligasi, di sini terdapat 3 jenis, yaitu berdasarkan penerbit, berdasarkan sistem pembayaran bunga, dan yang ketiga adalah berdasarkan jenis dan karakteristik. Jadi untuk berdasarkan penerbit itu ada government bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah corporate bond, obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, dan yang ketiga adalah municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk berdasarkan sistem pembayaran bunga, di sini terdapat zero coupon bond, dan fixed coupon bond. Yang ketiga, berdasarkan jenis dan karakteristik, itu terdapat callable bond, yaitu obligasi yang dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham oleh pemegang obligasi. Yang terakhir itu adalah non-convertible bond, yaitu obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham. Selanjutnya mengenai karakteristik obligasi. Di sini ada 4 karakteristik obligasi. Maaf, ada sedikit gangguan. Yang pertama adalah karakteristik nilai obligasi. Jadi maksud dari karakteristik nilai obligasi adalah pihak yang menerbitkan obligasi itu harus menjelaskan besar dana yang dibutuhkan. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Maksudnya adalah jatuh tempo obligasi itu mulai dari 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga, prinsipal atau coupon rate. Maksudnya itu adalah suatu besaran uang yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi di masa jatuh tempo. Yang keempat adalah jadwal pembayaran. Jadi kewajiban pembayaran coupon tersebut dilakukan oleh penerbit obligasi dengan secara berkala sesuai kesepakatan. Selanjutnya mengenai harga obligasi. Jadi menurut seorang Basri mengatakan bahwa harga obligasi adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Maksudnya adalah nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo.
Jadi dari dampak dari harga obligasi ini, dampak negatifnya adalah dari penurunan harga obligasi adalah semakin rendahnya keuntungan yang akan diperoleh investor obligasi dalam memperoleh keuntungan dari investasi pada obligasi tersebut. Maka faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi obligasi adalah ukuran perusahaan dan leverage perusahaan. Mungkin itu saja. Di sini kita bisa dapat melihat referensi, ada 4 referensi yang dicantumkan di PPT tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan saran, saya persilakan. Oke, mungkin Pada saudara. Oke, tanggapan dari saya untuk presentasi dari Saudara Mustafa, secara keseluruhan presentasi sudah baik, menurut saya bagus, tampilan juga bagus, materi yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang diinginkan, bagus juga. Namun ada sedikit kekurangan tadi, sebetulnya bukan kayak kekurangan ya, kesalahan teknis, yaitu tadi ada beberapa loncat-loncatan PowerPoint-nya. Sebelum dijelaskan itu saja. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Itu saja tanggapan dari saya. Saudara Mustafa, maaf, mic Anda di mute. Lagi mute ya, mic-nya. Ya, terima kasih kepada Saudara Hadi Hidayat yang telah memberikan sarannya dan tanggapannya. Selanjutnya kepada Yuda Pratama Surah untuk memberikan tanggapannya. Baik, saya akan memberikan tanggapan kepada Saudara Musyafa. Untuk slide PPT sudah sangat baik, sangat menarik untuk dilihat, berwarna-warni ya, seperti pelangi, sudah sangat baik. Ya, untuk penjelasan kepada Musyafa Harwi juga sudah sangat baik karena juga menjelaskan semua yang diminta pada materi saham dan obligasi. Dan penjelasan juga tidak terburu-buru, sudah sangat baiklah pokoknya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tanggapan kepada Saudara Musyafa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yuda Pratama yang memberikan saran dan tanggapannya. Jadi untuk kawan-kawan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampaian kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian presentasi dari kami mengenai materi saham dan obligasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian juga jika kami ada salah kata maupun dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.